Kalau tadi teorema B menyatakan bahwa titik ekstrim adalah titik kritis, sebaliknya tidak selalu benar bahwa titik kritis itu tidak harus selalu ekstrim. Contoh 2, ini kita menentukan maksimum dan minimum lokal dari fungsi seperti ini, minus x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat. Karena f bentuknya polinom, maka ia diferensiabel, titik kritisnya berupa titik stasioner, ya tidak ada titik singular maupun titik tepi. Kita hitung gradiennya, turunan f terhadap x, ini minus 2x per a kuadrat, f terhadap y, 2y per b kuadrat. Samakan dengan 0, kita dapatkan x-nya 0 dan y-nya 0. Di titik stasionernya hanya ada 0,0. Dan nilainya di 0,0 adalah 0 juga. Namun kalau kita ambil titik 1,0, hitung nilai f di 1,0, nilainya adalah min 1 per a kuadrat, jadi negatif. Sedangkan kalau kita substitusikan 0,1, nilainya adalah 1 per b kuadrat, itu positif. Jadi kesimpulannya bahwa f00 ini bukanlah minimum maupun maksimum. Ini dari video 8 suplemen. Grafik fungsi f ini berupa permukaan kuadrat hiperboloida parabolik. Ini bisa kita kenali dari koefisien x kuadrat dan y kuadrat yang berbeda tanda di sini. Titik 000 ini titik asal koordinat adalah titik plana. Titik plana bukanlah maksimum maupun minimum. Nah, kalau begitu, bagaimana kita mencari maksimum minimum? Jadi kita perlu suatu syarat cukup untuk mendapatkan titik ekstrim. Dan ini adalah teorema C. Ini disebutnya uji turunan parsial kedua, analog dengan uji turunan kedua pada maksimum minimum satu variabel. Misalkan f memiliki turunan parsial kedua yang kontinu di suatu lingkungan titik P0. Dan lebih lanjut, asumsikan juga gradien f di P0 adalah 0. Dengan kata lain, P0-nya adalah titik stasioner. Kita misalkan D atau D di titik P0 didefinisikan seperti ini, yaitu turunan kedua fxx di P0 kalikan dengan turunan kedua fyy di P0 dikurangi dengan turunan campuran kuadrat di P0. Lalu kesimpulannya adalah seperti ini. Oke, kita buat beberapa kasus. Jika D-nya positif dan turunan kedua xx di P0 ini positif, maka fp0 adalah nilai minimum lokal. Kalau D-nya positif tapi fxx-nya negatif, maka fp0 nilai maksimum lokal. Kalau D-nya negatif, fp0 ini bukan maksimum maupun minimum. Khususnya titik ini, P0 di fp0 ini adalah titik pelana. Dan yang keempat, jika D-nya sama dengan 0, maka uji ini tidak memberikan kesimpulan. Kita tidak memberikan buktinya yang lengkap, tapi kita memberikan gambaran intuitifnya kenapa kita punya teorema ini. Kita berikan contohnya terlebih dulu. Oke, diberikan suatu fungsi kapital F di sini, 3x pangkat 3 tambah y kuadrat minus 9x plus 4y. Kita akan menentukan nilai ekstrim. F adalah polinom karena ia memenuhi asumsi untuk uji turunan parsial kedua seperti di atas. Jadi kita hitung saja sekarang parsial terhadap x, kita dapat ini 9x kuadrat minus 9, parsial terhadap y 2y min 4. Di titik kritisnya di sini kita samakan dengan 0. Oke, kita dapat dari sini x-nya plus minus 1 dan y 2. Jadi kita dapatkan dua titik, 1,2 dan min 1,2. Inilah titik kritisnya. Sedangkan untuk turunan kedua, fxx kita dapat 18x, fyy adalah 2, fxy adalah 0. Sehingga kita hitung D. Di titik min 1,2 kita dapatkan ini adalah negatif. Dan D di titik 1, 2 adalah positif. Menurut teorema C, F12 ini adalah titik pelana, jadi bukan maksimum maupun minimum. Sedangkan F12 dengan nilai 6 ini adalah minimum lokal.